Dansis, balik lagi di channel Aneka Ragam. Nah, di Sayembara Sapporo episode ke-25 ini, kita akan merepaint motor Honda Beat nih, tahun 2019. Dan kira-kira motor ini bakal di-repaint seperti apa ya? Penasaran kan? Oke, sebelum itu Mimin bakalan perkenalkan dulu nih peserta dari Sayembara Sapporo episode ke-25 ini, yaitu Sis Yanti. Silakan, Sis. Halo, perkenalkan, nama aku Suyanti, asal komunitas aku dari SR27 Sud. Nah, kegiatan komunitas aku itu biasanya Sunmori sama Satmori di Lembang. Nah, seringnya sih di Lembang ya. Tapi selain di Lembang, kita juga sering ada event atau touring-touring seperti ke Tasik dan kota-kota lainnya. Wah, berarti komunitas Sis Yanti ini cukup aktif ya. Nah, kira-kira kalau misalkan ada Bro dan Sis atau teman-teman yang lagi nonton ini pingin join ke komunitasnya Sis Yanti, kira-kira bisa kontak lewat mana nih? Bisa kontak aja di Instagramnya SR27 Sud. Nah, di sana juga udah tertera nomor WA Miminnya ya. Kalau misalkan mau join, silahkan hubungi aja. Nah, jadi buat Bro dan Sis yang mau join ke komunitasnya Sis Yanti, langsung aja DM ke Instagramnya. Oke, nggak perlu panjang lebar lagi. Sekarang Mimin bakalan tanya nih. Gimana, Sis? Udah siap belum motornya di-repaint oleh tim Sapporo? Siap banget dong pastinya. Wah, siap banget nih. Boleh minta kuncinya? Oke, sekarang kuncinya sudah ada di tangan tim Sapporo. Dan berarti kami akan mengembalikan motor ini kepada pemiliknya setelah benar-benar istimewa. Oke, Sis, sampai bertemu beberapa minggu ke depan. Oke, Bro dan Sis, setelah serah terima motornya, sekarang kita akan lihat dulu nih kondisi motor Honda Beat ini sebelum dibuat istimewa oleh tim Sapporo. Nah, dilihat dari kondisi keseluruhan motor Honda Beat ini, bisa dibilang kondisinya masih cukup rapi. Hanya saja ada beberapa bagian yang mengalami baret-baret karena pemakaian sehari-hari. Dan juga di beberapa bagian bodi kasar ada yang sedikit agak pudar. Tapi tenang, semua kekurangan itu akan diperbaiki dan bakalan mulus lagi setelah keluar dari workshop tim Sapporo. Pokoknya motor Honda Beat ini jadi bener-bener istimewa banget. Oke, nggak perlu panjang lebar lagi. Sekarang kita langsung aja eksekusi. Oke, seperti biasa, kita awali project ini dengan melakukan proses pembongkaran terlebih dahulu. Setelah semuanya sudah terbongkar secara keseluruhan, kita akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses koreksi. Oke, Bro dan Sis, pada proses koreksi kali ini kita akan awali dengan pencabutan stiker original pada bodi Honda Beat ini. Selain stiker yang harus benar-benar hilang, lem bekas stikernya pun harus dipastikan benar-benar hilang juga, Bro dan Sis. Karena kalau semisal dibiarkan, lalu langsung di-repaint, ya nantinya cat nggak akan nempel dengan sempurna. Dan alhasil, cat bakalan gampang ngelupas, karena cat menempel di lem bekas stiker, bukan di permukaan cat bodi motornya. Jadi ya, walaupun proses menghilangkan bekas lem stiker original ini susah banget, ya mau nggak mau harus dihilangkan demi hasil yang maksimal. Oke, setelah pelepasan stiker sudah selesai, sekarang kita akan lanjut lagi ke proses koreksi supaya parts-parts ini layak untuk masuk ke proses pengecatan. Untuk parts yang mengalami baret seperti ini, wajib diamplas ya, Bro dan Sis, supaya permukaan media benar-benar halus dan merata. Oke, setelah proses koreksi selesai, sekarang kita lanjut ke proses pengecatan.
Oke bro dan sis, sebelum masuk ke proses pengecatan seperti biasa, Mimin mau kasih tahu dulu nih, konsep apa yang bakal digunakan pada motor Honda Beat ini. Nah, untuk konsep pada proyek kali ini, tim Sapporo mengambil konsep Matcha Durian. Seger banget ya. Nah, jadi konsep Matcha Durian ini, tim Sapporo bakalan mengkombinasikan warna antara K22 1K Super Primer dengan P01 Pearl Gold. Jadi warna hijau soft dipadukan dengan metallic diamond berwarna gold. Cakep pokoknya. Selain itu, biar konsepnya agak condong ke racing, kita akan kombinasikan lagi dengan warna bernuansa hitam yang menggunakan UL108 Forest Green pada bagian batok dan juga spakbor. Dan untuk velg, kita repaint menggunakan B13 Black. Lalu untuk finishing bodi halus dan juga velg, kita akan menggunakan clear terbaru nih, yaitu 2K81 Clear Coat HS, supaya hasil akhirnya super duper klimaks bud. Nah, kurang lebih seperti itu bro dan sis. Mantap banget kan? Kita lihat nanti hasil akhirnya seperti apa. Oke, sekarang kita akan lanjut ke proses pengecatannya nih. Nah, untuk proses pengecatan ini yang pertama kita lakukan adalah melakukan proses primer sekaligus warna utama pada bagian bodi halus. Nah, untuk primer dan warna utama kebetulan sama nih. Jadi, kita akan menggunakan K22 1K Super Primer. Oh ya, sebelum itu barangkali ada yang tanya nih, Min, kok nggak pakai 2K22? Nah, itu balik lagi ke selera ya. Mau hijaunya pakai K22 atau 2K22 itu boleh-boleh aja. Bedanya apa, Min? Ya, kalau dari sisi warna sih K22 lebih soft warnanya dibanding 2K22 yang hijaunya agak sedikit pekat. Biar nggak penasaran nih, Mimin kasih perbandingan contoh hasilnya di Speedshape ya. Gimana? Pilih yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengecatan warna utama 1 pada beberapa bodi halus dan lanjut pengecatan primer pada bodi lainnya. Untuk penggunaan K22 ini kita menggunakan sebanyak 2,5 lapis dengan interval setiap lapisnya kering tekan jari. Oke, pengecatan K22 sudah selesai dan sekarang kita tunggu sampai benar-benar kering sempurna sebelum kita naik ke warna utama 2 yaitu P01 Pearl Gold. Oke bro dan sis, kita beralih dulu ke pengecatan bodi kasar. Agar menyesuaikan konsep yang sudah dibuat dan bodi kasar terlihat lebih fresh lagi, kita akan repaint menggunakan K36 1K Dashboard Black. Untuk penggunaannya kita lapisi sebanyak 2,5 lapis. Oke, kita lanjut ke pengecatan warna utama pada velg nih. Untuk warna utama pada velg kita menggunakan B13 Black sebanyak 2,5 lapis agar semua permukaan velg ini tertutup dengan sempurna dan interval setiap lapisnya kering tekan jari. Oke, pengecatan warna utama pada velg sudah selesai dan sekarang kita akan lanjut ke pengecatan crankcase. Oke, di proses repaint crankcase ini yang pertama yang kita lakukan adalah bersihkan terlebih dahulu bagian yang akan di repaint menggunakan air dan sabun agar kotoran atau minyak-minyak terselubung bisa hilang dan tidak akan menimbulkan permasalahan pengecatan. Nah, setelah crankcase sudah bersih dan layak masuk ke proses pengecatan, kita langsung aja primer menggunakan primer terkuat di bumi yaitu 2K22 Primer Suppressor EP. Nah, untuk penggunaan primer ini cukup menggunakan 1,5 lapis saja bro dan sis. Daya tutupnya madep bed. Setelah proses pelapisan primer sudah selesai, kita tunggu kurang lebih 1 malam agar primer benar-benar kering.
Oke, setelah primer kering, sebelum lanjut ke warna utama, kita akan melakukan proses amplas terlebih dahulu. Nah, untuk proses amplas ini kita menggunakan nomor 800 atau 1000. Setelah proses pengamplasan selesai, sekarang kita akan lanjut naik ke warna utama menggunakan M81 Special Silver. Nah, untuk penggunaan M81 Special Silver ini kita gunakan sebanyak 2,5 lapis sampai permukaan crankcase tertutup dengan sempurna. Oh ya, buat kalian yang pengen tahu secara detail cara pengecatan crankcase, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di pojok kanan atas. Di situ Mimin bahas dengan lengkap. Oke, kita lanjut ke pengecatan knalpot. Nah, untuk repaint knalpot ini ada triknya nih, supaya pengecatannya jadi jauh lebih cepat. Jadi, sebelum knalpot kita repaint, kita akan panaskan dulu secara merata dengan menggunakan heat gun. Setelah knalpot cukup panas, langsung semprotkan High Time Black Ultimate. Lakukan penyemprotan secara tipis-tipis, jangan langsung tebal. Nah, sekarang kita beralih lagi nih ke pengecatan shock depan dan juga CVT. Untuk shock depan dan CVT, kita akan menggunakan warna yang mirip dengan bawaan pabriknya lagi nih, yaitu warna OV02 Original Black Honda, agar kedua part tersebut kembali fresh seperti baru lagi. Untuk OV02 ini kita lapisi sebanyak 2 lapis tipis-tipis sampai dengan tertutup sempurna. Oke, kita lanjut ke proses pengecatan bodi halus yang menggunakan warna UL109 Forest Black. Nah, untuk penggunaannya kita lapisi sebanyak 2,5 lapis. Dengan interval setiap lapisnya kering, tekan jari. Untuk bodi halus yang sudah menggunakan warna utama K22, kita akan lapisi lagi dengan warna utama 2, yaitu P01 Pearl Gold, agar mendapatkan efek gradasi gold yang nantinya akan menghasilkan warna yang sesuai dengan konsep, yaitu maca durian. Untuk penggunaan Pearl Gold ini, kita lapisi sebanyak 1,5 lapis saja, bro dan sis. Oke bro dan sis, pengecatan warna utama keseluruhan parts Honda Beat ini sudah selesai secara keseluruhan. Sekarang kita akan tunggu sampai benar-benar kering sebelum masuk ke proses finishing clear. Oke bro dan sis, untuk finishing clear kali ini kita akan menggunakan produk terbaru nih dari Sapporo Ultimate, yaitu 2K Clear Coat HS atau High Solid. Nah, buat kalian yang ingin tahu lebih lanjut tentang 2K Clear Coat HS ini, setelah nonton video ini, kalian boleh mampir ke video yang ini nih. Linknya ada di pojok kanan atas ya. Oke, kita lanjut. Untuk penggunaannya, kita gunakan sebanyak 1,5 lapis. Loh, Min, kok tipis banget sih? Nggak klimaks dong. Tenang bro dan sis. Nih hasilnya. Klimaks banget kan? Oke, proses finishing clear sudah selesai dan sekarang kita akan tunggu sampai benar-benar kering sempurna. Oke bro dan sis, clearnya sudah kering nih. Nah, kemarin-kemarin sempat ada yang tanya, Min, clear 2K bisa dipoles nggak? Jawabannya, ya jelas bisa dong bro dan sis. Dengan syarat, clearnya harus sudah didiamkan minimal 1-2 minggu supaya hasil polesnya nggak drop. Buat kalian yang masih bingung poles ala Mimin 2.1 bedanya apa, kalian bisa langsung klik link yang ada di pojok kanan atas video ini. Di sana Mimin udah jelasin dengan lengkap.
Nah, ini dia Bro dan Sis. Gimana hasilnya? Beuh, klimisnya makin di luar nalar manusia kan? Oke, proses poles sudah selesai dan sekarang kita akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses pemasangan semua parts Honda Beat ini. Oke Bro dan Sis, proses pemasangan sudah selesai. Agar mendukung konsep yang sudah dibuat, kita akan pasangkan stripping Honda Beat yang warnanya sudah di custom, menyesuaikan konsep yang sudah dibuat. Nah, ini dia Bro dan Sis. Lagi-lagi karya istimewa dari tim Sapporo di event Sayembara Sapporo episode ke-25. Oke Bro dan Sis, dan akhirnya proses pengerjaan dari motor Honda Beat yang kita repaint dengan konsep ala-ala maca durian sudah selesai nih Bro dan Sis. Dan inilah hasilnya. Nah, itu dia Bro dan Sis hasilnya. Gimana? Mantep banget kan? Pastinya dong. Nah, jadi rencana hari ini Mimin bakalan review sekaligus serah terimakan motor ini kepada pemiliknya. Nah, dan sebelum itu Mimin bakalan panggil dulu nih pemilik dari motor Honda Beat ini, yaitu Sis Yanti. Silakan Sis. Halo, gimana kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, gimana nih hasil repaint dari tim Sapporo? Bagus banget sih ini catnya, nggak kalah sama kompresor pokoknya. Wah. Hasilnya super duper istimewa banget. Istimewa banget ya. Nah, berarti secara keseluruhan Sis Yanti ini suka banget dengan hasil akhirnya? Suka banget. Wah, puas banget ya? Puas pastinya. Oke, sekarang kita bakalan review bareng nih. Nah, jadi tim Sapporo ini melakukan repaint pada bagian bodi halus, bodi kasar, velg, shock breaker depan, knalpot, dan bagian kecil-kecil yang lainnya. Oke, sekarang kita akan mulai review dulu dari bagian bodi halusnya nih. Nah, jadi tim Sapporo ini merepaint bodi halus motor Honda Beat ini dengan warna K22 1K Super Primer dan dilapis menggunakan pearl gold supaya lebih mewah. Wih, pantesan bagus banget ya ini catnya tuh. Ini tuh catnya saya lihat-lihat di jalan juga belum ada ya, belum ada yang sama. Jarang ya? Iya, jarang banget ya. Nah, jadi selain itu
kita mengkombinasikan lagi dengan warna forest black. Yaitu forest black ini warna hitam tapi memiliki metalik atau diamond berwarna hijau. Jadi untuk menyesuaikan konsep yang sudah dibuat. Nah, lalu untuk finishing secara keseluruhan pada bodi halus ini yaitu menggunakan clear gloss. Nah, clear gloss ini menggunakan produk terbaru nih dari Sapporo Ultimate, yaitu 2K Clear Coat HS. Nah, kelihatan banget kan hasilnya, becek banget kan? Iya, ini kalau buka mungkin udah kayak glowing ya. Glowing. Nah, saking glossy-nya, si Santi bisa ngaca nih sini nih. Saya cobain ya. Wah, bisa kan? Bisa banget nih. Gitu. Dan selain itu, supaya lebih istimewa, kita pasangkan stiker stripping berwarna kuning dan juga abu-abu supaya lebih menyatu dengan konsepnya. Wah, pokoknya untuk keseluruhan ini keren banget pokoknya. Nah, keren banget ya. Nah, jadi untuk bagian velg, nah kenapa kita buat warna hitam? Supaya kesan look racingnya itu lebih dapat. Nah, jadi kita akhirnya menggunakan warna B13 Black dengan finishing gloss, tapi finishing glossnya itu nggak terlalu tebal. Kita pakai cuma 1 lapis aja supaya looknya itu lebih terlihat seperti original, gitu. Nah, selanjutnya di sini yang kami repaint itu bagian bodi kasar. Nah, sebelumnya kan bodi kasar ini udah kusem ya, iya, udah kusem karena sering dipakai bawa paket ya. Iya, bawa paket panas-panasan apalagi gitu. Iya. Iya, yang pastinya aktivitasnya cukup ekstrim ya karena sering kegesek-gesek ya. Iya. Nah, akhirnya kita refresh lagi menggunakan warna K36 Dashboard Black sehingga jadi lebih seperti baru lagi, ya nggak? Iya, ini kayak baru keluar dari dealer loh, ya? bro. Iya. Oke, mantap ya. Iya. Nah, jadi selain bodi kasar bagian dashboard, pijakan, cover filter pun kita refresh lagi. Jadi lebih fresh lah. Nah, dan selanjutnya adalah bagian block CVT ini. Nah, untuk block CVT ini kita repaint dengan warna yang sama dengan originalnya. Jadi kita tuh punya varian warna original series yang salah satunya dengan kode OV02 yang dimana warna itu mirip banget dengan warna originalnya CVT dan juga velg original Honda gitu. Nah, dan selain itu kita juga nge-repaint bagian crankcase-nya nih. Nah, biasanya kan bagian ini tuh suka banyak keraknya kan ya? Iya, keraknya kerak jadi hitam-hitam gitu. Iya. Jadi akhirnya untuk membuat atau untuk lebih memaksimalkan hasil akhir, kita repaint juga menggunakan warna M81 Special Silver. Jadi lebih fresh banget ya. Iya. Nah, jadi lebih bersih, clean gitu. Nah, untuk step-step pengecatannya ini kita menggunakan primer terbaru dari Sapporo Ultimate yaitu primer 2K. Dan setelah itu kita melakukan proses amplas. Setelah itu langsung lanjut ke proses pengecatan warna utama M81 Special Silver. Kurang lebih seperti itu, dan ini hasilnya dijamin bakal kuat banget, nggak akan ngelotok-ngelotok, dijamin. Asalkan perawatannya benar-benar bagus. Siap. Nah, jadi perawatan bagus itu dalam arti nggak sering terbentur benda tajam ya. Kalau kegesek-gesek sih itu masih aman. Sekarang kita akan lanjut bahas tentang knalpot. Nah, untuk bagian knalpot ini kan sebelumnya udah banyak banget karatnya ya, apalagi di bagian pipa-pipanya tuh udah mulai nguning kan? Iya. Nah, jadi kita repaint lagi supaya lebih fresh menggunakan Hi-Tame Black dari Sapporo Ultimate. Dan ini kalau si Yanti tahu, ini udah tahan bensin loh. Jadi kalau misalkan nggak sengaja keguyur bensin itu udah nggak akan luntur lagi. Oh, si knalpotnya itu? Iya, Oh, warna knalpotnya udah aman pokoknya kalau kena bensin, dijamin. Nah, kurang lebih itu aja sih sis yang tim Sapporo repaint di motor Honda Beat punya si Yanti ini. Secara keseluruhan, saya tanya lagi, puas banget ya dengan hasil akhir? Puas banget. Bagus banget ini, cantik. Wah, cocok banget ya dengan karakter si Yanti ya. Yang agak racing gitu. Yang suka-suka racing tapi masih keceweannya ada ya? Iya. Nah, mungkin itu aja karena motor ini sudah istimewa. Jadi sesuai janji Mimin di awal bahwa Mimin akan mengembalikan motor ini setelah benar-benar istimewa. Sekarang Mimin akan kembalikan
kunci motor ini kepada pemiliknya, yaitu Sis Yanti. Silakan Sis. Wih, terima kasih banyak bro. Iya, siap, sama-sama. Pokoknya dijaga baik-baik ya motor ini ya. Siap. Nah, jadi di episode ke-25 ini Mimin bakalan sekaligus ngasih tahu beberapa hal nih tentang event Sayembara Sapporo ini. Nah, jadi event Sayembara Sapporo ini akan segera berakhir, Bro dan Sis. Dan berarti tim Sapporo sudah membuat 25 karya istimewa di event Sayembara Sapporo ini. Nah, mungkin buat Bro dan Sis yang ngikutin dari episode pertama sampai episode 25 ini, pastilah ngerasain perbedaan dari mulai konsepnya, terus catnya juga, warnanya juga. Pokoknya banyak banget perkembangan dari episode 1 sampai 25 ini. Jadi Mimin mau ngucapin banyak terima kasih kepada beberapa pihak yang sudah ikut berpartisipasi untuk mensukseskan event Sayembara Sapporo ini. Yang pastinya kepada tim Sapporo, terus kepada painter dan videografer luar kota, terus kepada peserta-peserta event Sayembara Sapporo, dan juga yang pastinya kepada Bro dan Sis yang sudah setia ngikutin event Sayembara Sapporo ini dari episode 1 sampai dengan episode ke-25 ini. Jadi oleh karena itu episode ke-25 ini adalah episode yang terakhir. Sekali lagi Mimin mau ngucapin banyak-banyak terima kasih kepada semuanya. Oke, mungkin segitu aja untuk event Sayembara Sapporo di season ini. Semoga karya-karya tim Sapporo di event Sayembara Sapporo ini bisa menginspirasi para sobat Sapporo di luar sana. Sapporo, always innovating, always outstanding.